Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bapak Guru Ahmad Baidai. Sebelumnya apa kabar semua? Bapak Guru doakan semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jual beli terlarang. Di antara beberapa transaksi jual beli yang ada di masyarakat kita, itu ternyata ada yang terlarang. Dan di antara beberapa transaksi jual beli yang terlarang dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua, sah tetapi terlarang. Di dalam kelompok yang kurang syarat rukunnya, terlarang karena kurang syarat rukunnya, itu ada 5 macam transaksi. Yang pertama adalah sistem jual beli ijon, yaitu membeli buah atau hasil pertanian yang masih muda dan akan panen dalam beberapa waktu kemudian, misalkan 2 atau 3 bulan kemudian. Nomor 2 adalah hewan yang masih dalam kandungan. Ini juga dilarang. Ketiga, jual beli sperma binatang jantan. Keempat, barang belum dimiliki atau masih berada di penjual yang pertama. 1, 2, 3, 4 ini terlarang karena tidak memenuhi syarat barang yang diperbolehkan di dalam jual beli yang halal, yang dihalalkan. Sebab disyaratkan barang itu harus jelas sifat dan ukurannya. Berikutnya yang kelima adalah jual beli benda najis dan barang haram. Kemudian yang kedua adalah jual beli terlarang. Di dalam kelompok ini ada 6 macam transaksi. Yang pertama adalah jual beli di waktu sholat Jumat. Kedua, jual beli untuk ditimbun. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ditimbun yang akan menyebabkan kelangkaan di kalangan masyarakat. Namun jika untuk keperluan pribadi dalam 1 tahun, itu tidak termasuk yang dilarang. Kemudian ketiga, menghadang di jalan, karena penjual dalam hal ini tidak tahu harga yang sebenarnya, dia akan buta harga. Kemudian yang keempat, jual beli yang masih dalam tawaran orang. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu, misalkan seperti baju, ternyata masih dalam tawaran orang lain, sebaiknya kita hindari untuk juga menawar baju yang sama dengan yang ditawar oleh orang lain. Kelima, jual beli menipu. Jadi kita dalam jual belinya, barang itu ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya. Yang keenam adalah jual beli untuk alat maksiat. Jual beli alat maksiat. Oke semua, demikian pelajaran hari ini. Semoga barokah dan bermanfaat. Dan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap ingat pesan Bapak Guru, utamakan 3 hal, yaitu rajin sholat, kemudian rajin mengaji, dan rajin belajar. Insya Allah hidup kalian akan menjadi orang yang sukses, bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.